Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 6. Penelitian kami itu organisasi sektor publik dari TPQ Az-Zuhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari D3 Akuntansi 2023 UPN Veteran Jakarta. Aku Kamila Zahrani dengan Ibu siapa boleh? Bu Azza. Ibu Azza. Aku dan Ibu Azza akan memperkenalkan atau memperjelas dari siklus akuntansi sektor publik. Salah satunya itu contohnya adalah TPQ ya. Iya, TPQ. Kalau boleh tahu Ibu di TPQ Az-Zuhud ini jadi apa posisinya atau? Posisi saya sebagai kepala sekolah ya, karena alhamdulillah TPQ kita nih sudah punya SIOP gitu, jadi udah punya nomor yang terdaftar di Depag, jadi otomatis kita kurikulum ataupun struktur jabatannya memang mengikuti seperti di madrasah gitu. Oke. Resmi ya? Resmi insyaallah. Nah, lanjut buat siklus akuntansi sektor publik yang pertama itu ada perencanaan. Aku mau tanya-tanya ke Ibu buat perencanaan nih TPQ. Kan ada prosesnya ya, TPQ perencanaannya, TPQ-nya mau ngapain aja nih selama kegiatannya. Boleh tahu prosesnya apa aja, contohin gitu. Oke. Ini basicnya ya. Jadi awal perencanaan itu kita tuh setiap tahun pasti ada rencana jangka panjang sama jangka pendek, itu udah pasti. Jadi dalam 1 tahun sudah pasti ada acara, contohnya seperti wisuda Al-Quran, kedua PHBI ya, Maulid ataupun Isra, ketiga halal bihalal, yang keempat biasanya pesantren kilat, itu yang sudah tertata, yang sudah kita lakukan lebih dari 5 tahun ya. Nah, ada pun yang nanti misalkan dadakan ya, sesuai instruksi nanti dari Depag, kadang ada manasik haji. Nah, manasik haji itu 2 tahun sekali adanya. Nah, kalaupun ada lagi gantinya manasik haji 1 tahun sekalinya, selang kita ada wisuda akbar juga TPQ se-Jakarta gitu ada, dan itu Depag yang ngadain. Itu baru kita rencananya mengikuti instruksi dari pusat gitu. Jadi perencanaannya ada yang dari madrasahnya sendiri, ada yang dari atas. Ada yang dari atas ya. Nah, kalau buat proses perencanaannya itu yang berlangsung siapa aja sih yang terlibat, kalau boleh tahu kan? Yang terlibat kan, ya. Dari sebagai kepala madrasah juga. Nah, terus sama siapa nih rekannya yang membuat perencanaan ya. Pertama, kebetulan sebagai kepala sekolah saya juga dipercaya menjadi ketua pengajar. Jadi kita ada 2 pengajar yang lain dan dibantu sama ibu-ibu yang mungkin ibaratnya komite lah, yang jadi wakil dari para wali santri yang lain. Jadi ada 3 guru termasuk saya salah satunya, ya otomatis itu semua dilibatkan gitu. Kalau ada tadi kan aku nanya perencanaan kegiatan ya. Kalau keuangannya mungkin boleh tahu? Keuangannya yang sudah pasti itu contoh aja satu ya. Contoh satu dulu, misalkan kita mau wisuda Al-Quran, itu yang sudah pasti setiap tahun ada. Satu, itu pasti dananya dari para santri yang ikut khataman dan pun yang tidak ikut khataman itu pasti ada. Nanti kalaupun ada kurang-kurang, kita ngambil dari kas. Kebetulan TPA kan punya kas juga ya, setiap bulannya anak-anak itu ada 10.000 per santri, itu memang khusus untuk kegiatan ataupun apapun yang dibutuhkan lah, barang-barang ataupun apa. Nah, itu untuk menunjang setiap kegiatan. Kalau itu nggak mencukupi juga, baru kita minta ke kas masjid, ke DKM masjid, kita bikin proposal, kita ajukan kurang segimana, nanti minta sama bendahara masjid. Baik.
Oke. Dari step perencanaan teman-teman siklusnya sudah dibahas, itu saja. Terima kasih. Dengan saya Tia Jayanti, di sini saya akan menanyakan perihal penganggaran dan realisasi anggaran. Jadi yang pertama Ibu, kalau boleh tahu dari mana aja sih Bu anggaran yang didapat oleh TPK ini, apakah dari donasi atau dari infak? Untuk apa nih? Untuk kegiatan atau ini Untuk sehari kegiatan. untuk Iya. semuanya? Mm-mm. Kegiatan tadi Iya, tiap yang tadi dibincangkan. dibahas ya. Kalau untuk yang tadi dibahas berarti kan itu setiap kegiatan jangka panjang ya. Itu kita minta otomatis setiap santri itu nanti kita minta partisipasi dana ya. Dari kebetulan kita nggak punya donatur ya, jadi otomatis semuanya berdasarkan dari infak partisipasi dari santri dan wali santri gitu. Nanti kalaupun ada kurang itu tadi, kalau tahun-tahun awal mungkin kita masih random ya, masih ada kekurangan gitu, tapi kesininya alhamdulillah udah insya Allah udah sesuai budget gitu. Baik, selanjutnya dari dana yang didapetin sama TPK itu dialokasikannya itu gimana Bu caranya untuk kegiatan-kegiatan tersebut? Kegiatan yang tadi ya, kalau jadi setiap kegiatan kita satu kali kegiatan otomatis satu kali kita minta kepada wali santri ya. Jadi khusus semuanya tuh alokasinya memang hanya untuk acara itu gitu. Ini terlepas dari iuran bulanan ya kan, iuran bulanan ini bukan iuran bulanan kan, yang budget tadi per acara ya. Nah itu, jadi kalau buat budget per acara 100% kita salurkan ke acara tadi itu gitu. Oke. Terus selanjutnya pernah nggak sih Bu TPK ini mengalami kesulitan dalam pengelolaan anggarannya? Pengolahan anggaran kesulitan sih enggak, cuman dari target sekian santri harusnya dana yang masuk sekian ya, yang masuk sekian, kurang dari target itu. Kalau alokasi dana karena kita sudah bikin proposal ya, rancangan sudah pasti untuk alokasi ini insya Allah udah oke. Tapi yang jadi PR kalau ternyata dana yang kita dapatkan itu nggak sesuai dengan target Itu kalau gitu. misalkan nggak sesuai, Ah. gimana cara nangani? Nah, pertama ya, tahun-tahun pertama. Jadi untuk tahun-tahun pertama random kan ya, kita masih meraba-meraba gitu. Ternyata dari sekian, misal anak santri ada 100 saja, kita pukul rata 100 ya. Yang 100 santri yang terdaftar, 80 misalkan santri yang aktif ya. Berarti kan yang kita kasih undangan itu 80 orang. Ternyata yang bayar 60. Tapi nanti ketika acara datang 100. Nah, kan bingung ya. Nah, akhirnya kalau awal-awal udah pasti nombok satu, kita belum punya uang kas, baru setengah tahun ini kita punya uang kas, yaitu untuk mensiasati ketika ada kekurangan. Karena gak hanya 1-2 ya, hampir 10 atau 20 orang yang harus di backup kan, karena ketika udah datang pas acara kan gak mungkin juga ya gak dapet sama kayak yang lain gitu. Itu jadi caranya kalau sekarang ini kami kalau ada kekurangan otomatis mengakali dari partisipasi dana yang tadi. Jadi subsidi silang. Nah, paham ya? Jadi subsidi silang gimana caranya dari dana gini, anak-anak ada 100. Yang aktif 80. Yang bayar hanya 60. Taruhlah yang 20 ini 10-nya mampu tapi nggak bayar, 10-nya memang kita gratiskan untuk anak-anak yang kurang mampu. Tapi ketika acara hadir semua 100 orang ini. Nah, jadi mau tidak mau dana yang tadi misalkan ya, taruh satu orang 50.000. Taruh paling besar 50.000, kami ambil nih 25%-nya jangan kepake. 20. Jadi nggak dibelanjain gitu loh, Mbak. Nggak semuanya harus dibelanjakan. Disisakan berapa persen? 25% ini untuk mengcover. Cover yang mana tuh? Ya yang tadi itu tadi. Yang cover 20 dari 80 ya, 20 ke 100, 20 berarti ada 40 yang harus kita backup. Caranya ya gitu, subsidi silang. Jadi semua satu orang santri misalkan 50.000. Nah, nanti
ketika itu dibelanjakan untuk konsumsi, untuk acara gitu ya, nggak semuanya, nggak sampai habis 50.000 per orang gitu, karena ada budget acara ya kan, ada budget konsumsi, ada budget yang lain-lain gitu. Jadi diakalin dari dana partisipasi itu, mau tidak mau begitu. Jadi dananya dicadangkan gitu ya Bu buat antisipasi gitu. Jadi antisipasinya mau tidak mau itu harus lebih dari jumlah santri, karena nanti ada yang bawa adiknya, ada yang anak santri bawa adiknya juga ya kan, ada orang tua yang hadir bawa adiknya. Jadi mau tidak mau memang selama ini paling aman seperti itu, subsidi silang itu tadi. Apalagi Kak? Jadi tadi kan setiap ada rencana Mm-mm. anggarannya pasti dialokasikan dulu kan Bu dari Iya, dananya. Nah, terus dialokasi. pernah nggak sih Bu kayak rencana anggarannya ini nggak sesuai sama realitanya? Oh banyak, bukan pernah lagi, sering karena itu jadi pelajaran kita ya, 1 tahun 2 tahun ini kok apa kasarannya tekor ya, boro-boro ada istilahnya biaya untuk acara yang ada selalu tekor. Akhirnya kita bikin gimana caranya biar dapat semua kayak tadi tuh. Jadi tadinya hanya 10% dulu deh gitu, 50.000 kita ambil 45.000-nya untuk ini 5.000-nya kita save uang untuk yang lain-lain ini. Ternyata nggak cukup, karena mau tidak mau itu kurang lebih 40%-nya yang harus di cover gitu. 40% yang harus di cover anak santri, termasuk dari yang duafa gitu, yatim, itu memang kita 100% full gratis. Jadi mengakalinya hanya lewat situ aja. Iya. Jadi sekian Ibu tentang Oke. anggaran dan realisasi anggarannya. Nah, Ya, terima kasih. yuk. Halo, aku Silvi. Di sini aku mau nanyain tentang pengadaan barang dan jasa yang ada di TPQ Az-Zuhud. Jadi di sini tuh aku mau nanya, barang apa aja sih yang dibeli buat keperluan ke semua kegiatan yang terkait di TPQ Az-Zuhud ini? Oke, kalau barang yang terkait kegiatan harian, contohnya bangku atau meja gitu ya, kipas, itu kebetulan kita banyaknya dari donatur. Jadi kita menerima nggak bentuk uang, tapi bentuk sudah berbentuk barang, kita serah terima, sudah itu aja. Terus kalau misalkan ada barang-barang yang beli dari luar tanpa dari donatur, itu prosedur pembeliannya apa ada secara khusus atau kayak beli seperti biasa? Biasanya sih beli seperti biasa ya. Misalkan contoh kalau yang kita pakai untuk hari-hari, misalkan spidol atau apa ya, alat bekas pakai gitu ya, spidol, pulpen atau ini biasa aja, beli seperti biasa aja. Dan itu juga jarang masuk kas sih, karena kan ya karena ngelihat on the spot ya, tahu-tahu butuh ya sudah beli gitu aja. Jadi nggak tercatat juga. Kalau dicatat sih bisa, sebetulnya sih bisa aja ya masuk ke dalam kas, tapi karena kita masih pembukuannya juga terbatas, jadi ya sudah pakai uang sendiri lah kadang gitu. Ya apalagi Kak? Terus kalau misalkan buat standar atau kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa itu ada gak? Dari kita ya, Iya. biasanya kalau ada donatur tuh suka nanya gini, yang diperlukan apa kan gitu ya. Yang diperlukan untuk TPA udah pasti yang dipakai untuk anak-anak, dan ya harus yang jangka panjang. Jangka panjang yang kuat ya, mau tidak mau yang bagus sekalian supaya awet kan, karena ini anak-anak apa aja bisa pecah, apa aja bisa patah gitu. Jadi saya sarankan biasanya Mbak nyari yang ini gitu, yang begini supaya kita sama-sama ngejaganya juga enak. Terus untuk yang menjadi donatur ini hitungannya kan wakaf ya, jadi tersalurkannya dana-dana dari beliau ini jangka panjang gitu, jangka panjang, terus awet, supaya begini, supaya amalnya tuh berkelanjutan. Kita berpikirnya ke situ. Nanti kalaupun ada yang rusak gitu, nggak langsung dibuang. Contoh kipas ada yang dari donatur, terus misalkan itu rusak, kita servis dulu, nggak langsung dibuang gitu kasarnya ya, sampai nggak bisa diservis baru kita tuker tambah si uangnya, kita tambahin untuk beli kipas yang baru. Niatnya supaya amalnya terus mengalir, jadi nggak hilang, nggak berhenti sampai situ aja gitu.
lagi Kak. Kalau misalkan buat perbaikan sama renovasi yang kalau misalnya diperlukan ada barang yang rusak kayak tadi kipas itu, cara menanganinya gimana? Kita karena kita tempatnya masih di masjid ya, untuk sementara kita laporin dulu nih ke DKM, ini ada kipas yang rusak atau ada AC yang rusak. Nanti maintenance-nya ditangani sama DKM masjid gitu. Berarti izin dulu ke masjid ya Bu? Iya, izin, kita laporan, karena kalau untuk perawatan memang sudah masuk di ADART-nya masjid kan sudah ada ya. Jadi udah ada bagian perlengkapannya. Jadi mereka yang handle. Gitu. Oke, Sekian pertanyaan dari aku. Makasih ya Bu. sama-sama. Halo, saya Amelia Holik. Selanjutnya akan mewawancara bagian pelaporan keuangan. Sebelumnya untuk proses pencatatan keuangannya di TPQ itu kayak gimana, Bu? Untuk yang rutinan ya. Kalau yang rutinan kita ada kas bulanan sama infak bulanan. Jadi seperti biasa untuk kita punya kartu ya, kita punya kartu setiap tanggal 1 dibagikan pada santri. Nanti tanggal 10 diusahakan untuk balik lagi ke kita. Kita catat di buku besar per 3 bulan sekali. Karena ketika sudah 3 bulan supaya bisa melihat perkembangan. Karena ya mohon dimaklum ya, dari 100 santri kita bagikan 80 kartu. Itu yang kembali tiap bulan 50 aja udah bagus. 50 kartu itu sudah bagus. Padahal ketika di formulir pendaftaran santri baru itu kita sudah ada perjanjian dengan orang tua murid nih. Kalau sudah 3 bulan tidak ada dana yang masuk, ya kirim surat cinta lah, bahasanya gitu ya. Nah itu kalau ditanggapi alhamdulillah. Nah yang kebanyakan itu memang ya iya aja, tapi tetap dananya nggak masuk gitu. Jadi mengakalinya supaya kita bisa kontrol ini 3 bulan ini udah ada pemasukan atau enggak dari santri A misalkan, kita masukkan ke buku besar 3 bulan sekali gitu. Untuk laporan keuangannya tadi kan secara 3 per bulan, 3 bulan sekali ya. Jadi kalau yang membuat laporan terus bertanggung jawab itu siapa ya? Jadi tiap bulan kan kita per kelas ada pengajarnya masing-masing. Jadi kartu yang masuk ke masing-masing kelas dilaporkan pengajar ke saya. Saya taruh di buku besar gitu. Jadi bagiannya masing-masing per kelas dipegang oleh pengajarnya masing-masing. Nanti ditanggung jawabkan kalau memang kira-kira sudah tidak bisa diapa-apakan, sudah dikirimi surat cinta, sudah ditanyakan, ya mau diapain ya, ya udah. Yang penting udah ada note-nya. Gitu. Berarti diikhlaskan aja ya? Mau nggak mau Mel, nggak diapain ya. Lalu Oke. bagaimana dengan mekanisme mempertanggungjawabkan penggunaan dana dari donatur? Dari donatur ya. Nah, kalau dari donatur contoh ya, misalkan ada yang tadi ini barang. Oke, kalau barang kita langsung share di grup. Wah, gitu satu. Oh, 2, kita punya mingguan. Nah, ini donatur mingguan biasanya nggak gede sih, mungkin 10.000, 20.000 itu untuk snack anak-anak ketika hari Kamis. Hari Kamis itu kita jadwalnya pembacaan surat Yasin sama pembacaan Rotibul Haddad. Ya itu lumayan lama kan, jadi supaya anak-anak semangat kita buatlah snack-snack apa gitu ya. Nah nanti itu dari para wali santri ngisi list, diisi list ada yang 10.000, 20.000, nanti terkumpul berapa kita salurkan. Misalkan untuk 80 anak kita beli misalkan ciki aja yang 2.000 gitu ya, kan kali 80 udah 160.000. Nanti kita share lagi, jadi setiap minggu itu ada laporannya. Pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian, saldonya sekian. Itu langsung di-share di grup. Jadi supaya semuanya monitoring kan, jadi semuanya transparan. Kalau yang untuk donatur mingguan, karena dari mereka untuk mereka. Kalau yang untuk iuran bulanan, ya itu istilahnya udah rahasia pengajar ya. Bingung juga mau diapain, karena untuk laporan ke untuk laporan ke wali santri nanti khawatirnya ada yang tersinggung ya, maksudnya 3 bulan ke atas, jadi kita lewat japri aja gitu. Itu sudah tidak ada jalan keluar ya,
mau diapain gitu ya. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun gitu, gak bayaran ya maksudnya. Gitu. Itu catatan kita aja, mau kita merahin gitu kan. Ada beberapa anak yang memang udah merah ya, maksudnya merah sudah kita free kan, karena kita lihat mungkin duafa atau berkekurangan, terutama yatim ya. Yatim di sini kalau di TPQ bukan ayahnya yang meninggal, tapi maksudnya yatim di sini kita ambilnya prinsipnya matinya sumber penghasilan dalam keluarga. Ada ayahnya tapi nggak tanggung jawab, bagaimana? Ada yatim, ayahnya meninggal tapi ibunya sudah nikah lagi, kan sudah beralih tanggung jawab ya. Terus kalaupun ada yang sudah meninggal ayahnya tapi neneknya kuasa, maksudnya kuasa di sini mampu, ya tidak termasuk gitu, karena sangat-sangat rentan ya. Jadi nggak pengen menyinggung juga, tapi jadi kita lihat sikonnya, karena kebetulan anak-anak TPA kan deket-deket juga sih rumahnya, jadi kita bisa tahu. Tapi ada juga yang masih ada orang tuanya nyata-nyata nggak sanggup bilang, itu jelas malah enak ya. Jadi kan kita nggak bertanya-tanya ini kemana gitu, jadi sudah dimerahkan dari awal gitu. Pak Gimel. Oke, selanjutnya Bu, ada nggak sih yang jadi tantangan atau kesusahan gitu dalam menghadapi pembuatan pelaporan keuangan di TPQ? Kalau pembuatan laporan keuangan nggak ada ya, karena kita realnya aja. Yang jadi tantangan itu gimana caranya budget bisa sesuai, Mel. Budget bisa sesuai, semua anak dapat, semua anak happy gitu ya kan. Terus tidak ada yang tertinggal. Kita mau bilang apa? Orang tuanya misalkan ada satu acara misalnya ya, ini contoh, ada satu acara entah itu atau maulid atau PHBI atau wisuda Quran pun gitu. Orang tuanya kekeh nggak membayar, tapi si anak datang terus diem aja di luar gitu kan, sedih ya. Jadi tetap aja kita suruh masuk. Itu tadi caranya kita saling silang, subsidi silang dari yang lain supaya ngakalin yang ini biar nggak merasa ketinggalan. Karena kadang gimana ya, kadang kita yang jadi gurunya itu nggak tega kan, tapi orang tuanya udah kalau bayar ya nggak usah datang, kelar. Tapi kan si anak ini tuh ngebekas ya, sumber hidup ya. Kalau kita kan berpikirnya begitu. Jadi gimana caranya, tapi kita juga nggak blow up, maksudnya nggak buka gitu ini sekian enggak, tapi gimana caranya membantu dari belakang aja supaya ini anak masih tetap mau ngaji, rajin ngajinya. Karena anak sekarang kan nggak bisa dibohongin juga ya, berasa gitu, mama saya nggak pernah bayaran A B C D, kartunya kok nggak balik-balik lah, kartunya di dia terus ya kan, setengah tahun itu kan otomatis dia bisa tahu itu. Dan nanti dia biasanya tuh ngaruh ke kepengenan dia untuk ngaji gitu ya. Udah kita aja, udah laporan keuangan nggak ada kesusahan sebetulnya, asal ada uangnya. Jadi yang jadi tantangan itu budgetnya ya, bukan laporan keuangannya. Oke. Oke Bu, kan kita udah buat wawancara di bagian pelaporan keuangan. Makasih Bu. Oke. Jadi sekian wawancara kami dengan Ibu Azza mengenai siklus akuntansi sektor publik di TPQ Azzuhur. Terima kasih banyak pada Ibu Azza. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dari video kami semuanya. Terima kasih.